Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah Psikologi Kepribadian Universitas Muhammadiyah Malang akan menjelaskan teori kepribadian dari Carl Rogers. Kami dari kelas I Fakultas Psikologi yang beranggotakan Rahma Sapta Putri dengan NIM 451, Regita Syifa Handira dengan NIM 462, Ulan Suhailatun Nikmah dengan NIM 473, Nur Aila R dengan NIM 485, dan Rastika dengan NIM 497. Berikut telah dilampirkan biodata dari Carl Rogers yang lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat, meninggal pada tanggal 4 Februari 1987 di San Diego, California, Amerika Serikat, berkebangsaan Amerika Serikat dengan alma mater Universitas Wisconsin-Madison dan Teachers College, University of Columbia. Rogers dikenal atas pendekatan yang berpusat pada manusia dan mendapat penghargaan Distinguished Scientific Contributions to Psychology 1956 from APA, Award for Distinguished Contribution to Applied Psychology as a Professional Practice 1972 from APA, 1964 Humanist of the Year American Humanist Association. Rogers memiliki bidang pada psikologi dengan institusi dari Universitas Ohio State, Universitas Chicago, dan Universitas Wisconsin-Madison. Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, sebuah daerah pinggiran di Chicago, sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Dia langsung masuk SD karena sudah bisa membaca sebelum usia TK. Kemudian dia masuk Universitas Wisconsin dan mengambil bidang pertanian. Kemudian dia beralih mempelajari agama dan bercita-cita sebagai pendeta. Saat itu dia juga terpilih sebagai salah seorang dari 10 mahasiswa yang akan menghadiri konferensi mahasiswa Kristen sedunia di Beijing selama 6 bulan. Dia menceritakan bagaimana pengalaman baru ini memperluas pemikirannya dan dia mulai meragukan beberapa pandangan yang menjadi dasar agama. Setelah lulus, dia menikah dengan Helen Elliot yang bertentangan dengan keinginan kedua orang tuanya. Kemudian mereka pindah ke New York City dan mengajar di Union Theological Seminary, sebuah institusi keagamaan liberal yang cukup terkenal saat itu. Ia kemudian masuk program psikologi klinis di Columbia University dan menerima gelar PhD pada tahun 1931. Dia mulai melakukan praktik di Rochester Society for the Prevention of Cruelty to Children atau masyarakat Rochester mencegah kekerasan terhadap anak-anak. Di klinik ini, dia mempelajari teori otoreng dan teknik-teknik terapi yang kemudian menjadi langkah awal bagi pengembangan pendekatannya sendiri. Kemudian dia menjabat sebagai profesor penuh di negara bagian Ohio pada tahun 1940. Tahun 1942 dia menulis buku pertamanya yaitu Counseling and Psychotherapy. Kemudian tahun 1945 dia diundang untuk mendirikan pusat konseling di University of Chicago. Saat bekerja di sinilah bukunya sangat terkenal seperti Client-Centered Therapy diluncurkan yang memuat garis besar dari teorinya. Tahun 1957 dia kembali mengajar di alma maternya yaitu University of Wisconsin. Sayangnya, saat itu terjadi konflik internal dalam fakultas psikologi dan dia merasa sangat kecewa dengan sistem pendidikan yang dia tangani. Pada 1964, dengan senang hati dia menerima posisi sebagai peneliti di La Jolla, California. Di sini dia memberikan terapi, ceramah-ceramah, dan menulis karya ilmiah sampai ajal menjemputnya. Selanjutnya, konsep teori kepribadian. Rogers adalah salah satu dari banyak ahli yang mengembangkan teori humanistik dan menentang teori-teori sebelumnya yaitu psikoanalisis dan behavioristik. Orang-orang humanis memandang kedua teori sebelumnya bersifat dehumanizing atau melecehkan nilai-nilai manusia. Para ahli humanistik memiliki pandangan yang optimis terhadap hakikat manusia. Mereka meyakini bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk mengembangkan diri. Manusia memiliki kebebasan untuk merancang atau mengembangkan tingkah lakunya. Dalam hal ini, manusia bukan pion yang diatur sepenuhnya oleh lingkungan, dan manusia adalah makhluk rasional serta sadar, tidak dikuasai oleh ketidaksadaran, kebutuhan irasional, dan juga konflik. Fokus utama Rogers
adalah proses psikoterapi dan teori kepribadiannya bersumber dari teori terapi. Teori Rogers menekankan persepsi sadar, perasaan berkaitan dengan interaksi sosial, motif aktualisasi diri, dan proses perubahan. Dan Rogers percaya bahwa orang memiliki kapasitas untuk melaporkan karakteristik pengalaman psikologis mereka dengan cara yang amat bermanfaat. Dengan demikian, riset dapat menggunakan metode self-report yang sederhana. Slide selanjutnya, asumsi dasar. Rogers mengajukan dua asumsi umum. Pertama, kecenderungan formatif, yaitu yakin terdapat adanya kecenderungan dari setiap hal untuk berevolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Kedua, kecenderungan aktualisasi asumsi yang saling berkaitan dan relevan, yaitu kecenderungan aktualisasi atau kecenderungan setiap manusia untuk bergerak menuju keutuhan atau pemuasan dari potensi. Bahasan selanjutnya adalah aspek-aspek kepribadian. Rogers mengajukan dua konstruk pokok dalam teorinya, yaitu organisme dan self. Yang pertama, organisme. Rogers memandang bahwa setiap makhluk hidup tahu apa yang terbaik baginya, karena evolusi telah melengkapi kita dengan panca indera, selera, dan kemampuan untuk memilih apa yang kita butuhkan. Organisme yaitu makhluk fisik atau physical creature dengan semua fungsi-fungsinya, baik fungsi fisik maupun psikis. Organisme ini juga merupakan lokus atau tempat dari semua pengalaman, dan pengalaman ini merupakan persepsi seseorang tentang peristiwa yang terjadi dalam diri sendiri dan juga di dunia luar atau external world. Dari pengalaman yang disadari maupun tidak disadari akan membangun medan fenomenal atau phenomenal field, yang kemudian akan membentuk sebuah perilaku. Perilaku bukan fungsi atau pengaruh dari realitas eksternal atau stimulus lingkungan, tetapi dari realitas subjektif atau medan fenomenal. Selanjutnya ada diri atau self. Kunci konsep struktural dalam teori kepribadian Rogers adalah diri atau self. Menurut Rogers, individu memahami objek dan pengalaman eksternal dan memberikan makna kepada mereka. Diri atau konsep diri mempresentasikan pola persepsi yang terorganisasi dan konsisten. Walaupun diri selalu berubah, akan tetapi diri selalu mempertahankan kualitas yang telah terpola, terintegrasi, dan terorganisir. Karena kualitas yang terorganisir terus bertahan dari waktu ke waktu akan menjadi sebuah karakteristik seseorang. Hubungan antara self-concept dengan organisme atau actual experience terjadi dalam dua kemungkinan. Kedua kemungkinan hubungan ini membentuk perkembangan dari kematangan penyesuaian dan kesehatan mental seseorang. Apabila antara self-concept dengan organisme terjadi kecocokan, maka hubungan itu disebut kongruen. Tetapi apabila terjadi ketidakcocokan, maka hubungan itu disebut inkongruen. Baiklah, selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Rogers meyakini bahwa manusia dimotivasi oleh kecenderungan atau kebutuhan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan dirinya. Kebutuhan ini bersifat bawaan sebagai kebutuhan dasar jiwa manusia, yang meliputi kebutuhan fisik dan psikis. Manusia juga memiliki kebutuhan lainnya yaitu positive regard of other and self-regard. Motif dari aktualisasi diri yaitu untuk memelihara organisme agar tetap survive. Di samping itu juga motif aktualisasi diri ini berfungsi untuk mendorong perkembangan manusia. Aktualisasi diri merupakan bagian dari kecenderungan aktualisasi sehingga tidak sama dengan kecenderungan itu sendiri. Kecenderungan aktualisasi merujuk pada pengalaman organisme, sehingga hal tersebut merujuk pada manusia secara keseluruhan, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran, fisiologis dan kognitif. Sebaliknya, aktualisasi diri yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasi diri bagaimana yang dirasakan. Konsep
Aktualisasi mencakup kecenderungan organisme untuk tumbuh dari sebuah entitas sederhana menjadi kompleks, bergerak dari kebergantungan kepada kemandirian dan kekakuan ke proses perubahan serta kebebasan ekspresi. Perkembangan kepribadian. Rogers tidak mengemukakan tahapan atau stage dalam perkembangan kepribadian. Dia lebih tertarik pada cara-cara orang lain atau orang tua menilai anak. Jika orang tua tidak mencurahkan positive regard atau penerimaan dan cinta kasih, bahkan menampilkan sikap penolakan terhadap anak, maka anak mempersepsi penolakan orang tua terhadap tingkah lakunya sebagai penolakan terhadap perkembangan self-konsepnya yang baru. Apabila hal itu sering terjadi, anak akan mogok untuk berusaha mengaktualisasikan dirinya. Secara ideal, anak mendapatkan kasih sayang dan penerimaan yang cukup pada setiap saat dari orang lain atau orang tua. Kondisi ini disebut unconditional positive regard. Melalui penafsiran terhadap reaksi yang diterima dari orang lain, seseorang mungkin mengubah atau memperhalus konsep dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan konsep diri seseorang dipengaruhi juga oleh upayanya menginternalisasikan sikap-sikap orang lain. Secara berangsur-angsur, positive regard akan menjadi lebih mempribadi daripada yang berasal dari orang lain. Kondisi ini oleh Rogers dinamakan positive self-regard. Perkembangan dari positive regard ke positive self-regard dipengaruhi oleh kondisi yang mengembangkan perasaan berharga atau condition of worth. Menurut Rogers, fully functioning person merupakan tujuan dari seseorang. Orang yang telah mencapai fully functioning person ini memiliki karakteristik yaitu: pertama, memiliki kesadaran akan semua pengalaman. Tidak ada pengalaman yang ditolak, semuanya disaring melalui self. Yang kedua, mengalami kehidupan secara penuh dan pantas pada setiap saat berpartisipasi dalam kehidupan, bukan sebagai pengamat. Yang ketiga, memiliki rasa percaya kepada dirinya sendiri, seperti dalam mereaksi atau merespon sesuatu. Dalam arti, dia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan data pengalaman yang diperoleh. Yang keempat, memiliki perasaan bebas untuk memilih tanpa hambatan apapun. Dan yang kelima, menjalani kehidupan secara konstruktif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan serta berpikir kreatif. Selanjutnya yaitu tingkat kesadaran Rogers. Tingkat kesadaran Rogers menemukan 3 tingkatan kesadaran, yaitu: yang pertama, beberapa kejadian dialami di bawah batas kesadaran dan biasanya diabaikan atau disangkal. Yang kedua, membuat sebuah hipotesis bahwa beberapa pengalaman akan disimbolisasikan secara akurat dan dimasukkan dengan bebas ke dalam struktur diri. Pengalaman seperti itu biasanya tidak mengancam dan konsisten dengan konsep diri yang sudah ada. Dan yang ketiga yaitu pengalaman yang diterima dalam bentuk yang terdistorsi. Saat pengalaman kita tidak konsisten dengan pandangan kita terhadap diri, kita mengubah bentuk atau mendistorsi pengalaman tersebut supaya dapat diasimilasikan ke dalam konsep diri kita yang sudah ada. Menjadi seorang manusia. Menurut Rogers, proses yang diperlukan untuk menjadi seorang manusia yaitu seseorang harus membuat kontak positif atau negatif dengan orang lain. Kontak ini adalah pengalaman minimum yang penting untuk menjadi seorang manusia. Saat seseorang mengembangkan kebutuhan untuk dicintai, disukai, atau diterima oleh orang lain, merupakan kebutuhan yang disebut sebagai penghargaan positif. Penghargaan positif adalah persyaratan untuk mendapatkan penghargaan diri yang positif, yang didefinisikan sebagai pengalaman menghargai diri sendiri. Selanjutnya yaitu
yaitu hambatan pada kesehatan psikologis. Tidak semua manusia dapat menjadi manusia secara psikologis. Malah, kebanyakan manusia mengalami beberapa hambatan pada kesehatan psikologisnya. Terdapat 4 hambatan, yaitu yang pertama, penghargaan bersyarat atau condition of worth. Pengalaman bersyarat menjadi kriteria penerimaan atau penolakan terhadap pengalaman kita. Sejak masa kanak-kanak, kita belajar untuk mengabaikan penilaian organisme kita, sampai pada tahapan ketika kita memasuki nilai-nilai dari orang lain ke dalam diri kita, yaitu menerima penghargaan bersyarat tersebut, kita akan cenderung untuk tidak seimbang, sehingga akan berisiko menciptakan konflik dalam diri. Persepsi kita terhadap pandangan orang lain tentang kita itu disebut evaluasi eksternal. Evaluasi eksternal cenderung tidak mendukung kesehatan psikologis, tetapi malah akan menghambat kita untuk menjadi terbuka sepenuhnya terhadap pengalaman-pengalaman kita. Yang kedua yaitu inkongruensi. Inkongruensi antara konsep diri dan pengalaman organismik adalah sumber dari gangguan psikologis. Konsep diri yang muncul meliputi persepsi yang tidak jelas dan tidak selaras dengan pengalaman organismik kita, serta inkongruensi antara diri dan pengalaman dapat berakibat pada perilaku yang terlihat tidak konsisten dan berbeda. Menurut Rogers, ini akan mengakibatkan kepada kerentanan serta kecemasan dan ancaman. Kerentanan terjadi saat kita memiliki kesadaran tentang inkongruensi dalam diri kita, sementara kecemasan dan ancaman dirasakan saat kita mendapatkan kesadaran atas inkongruensi tersebut. Dan selanjutnya yaitu sikap defensif. Sikap defensif adalah perlindungan atas konsep diri dari kecemasan dan ancaman dengan penyangkalan atau distorsi dari pengalaman yang tidak konsisten dengan konsep diri. Dua perlindungan yang utama adalah distorsi dan penyangkalan. Distorsi adalah kesengajaan menginterpretasikan pengalaman secara keliru agar cocok dengan beberapa aspek konsep diri. Sedangkan penyangkalan atau denial adalah penolakan untuk memahami pengalaman dalam kesadaran kita, menjauhkan beberapa aspeknya untuk mencapai simbolisasi. Yang terakhir yaitu disorganisasi. Kebanyakan manusia melakukan perilaku defensif, namun terkadang perlindungan tersebut gagal dan perilaku seseorang akan menjadi tidak terorganisasi. Hal ini mempunyai asal yang sama dengan perilaku defensif normal, yaitu perbedaan antara pengalaman organismik manusia dengan pandangan mereka terhadap diri. Dalam kondisi disorganisasi, manusia kadang berperilaku secara konsisten dengan pengalaman organismiknya dan kadang sesuai dengan konsep diri yang hancur. Perilaku dapat menjadi tidak terorganisasi atau bahkan menjadi psikotik saat pertahanan seseorang tidak bekerja dengan benar. Selanjutnya, ada kritik terhadap tokoh. Menurut Corey, tahun 2009, teori KPC atau Counseling Person Centered dipandang terlalu sederhana. Beberapa ahli memandang bahwa teknik-teknik yang dikemukakan dalam KPC atau teknik komunikasi tidak mencukupi untuk membawa perubahan perilaku konseling, serta KPC dinilai kurang dalam meningkatkan pemahaman tentang individu. Selain itu, KPC juga dinilai tidak tepat untuk menolong individu-individu yang tidak termotivasi untuk membuat perubahan, yaitu individu-individu yang patologis. Sehingga, KPC dianggap kurang cocok untuk individu yang memiliki latar belakang budaya yang menekankan pada evaluasi eksternal. Selain itu, penelitian-penelitian untuk memvalidasi keefektifan pendekatan ini masih sangat terbatas. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 10 tentang teori kepribadian Carl Rogers. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.